Oh iya, ada banyak jenis lompong, tapi nggak semua jenis lompong bisa dikonsumsi. Ada yang bilang kalau lompong adalah salah satu jenis talas-talasan yang biasa dikonsumsi, baik batang maupun daunnya. Tapi kalau talas, biasanya yang lebih sering dikonsumsi adalah bagian umbinya. Sekarang kita lagi cari tumbuhan pelompong. Nah, sebenarnya tumbuhan pelompong ini mulai dari akar sampai daunnya itu bisa diolah. Sebenarnya gatal sih, cuma nanti bisa diolah. Bakal kita olah dulu, cari yang banyak dulu nih. Taruh nih, Mbak ya. Biasanya, ciri-ciri lompong yang bisa dimanfaatkan bagian batang dan daunnya adalah jenis lompong yang umbinya tidak terlalu besar. Lompong jenis ini biasanya tidak terlalu gatal. Oh iya, banyak yang menyamakan antara talas atau lompong dengan keladi. Itu loh, salah satu tanaman hias yang lagi hits. Padahal keduanya dari jenis yang berbeda ya. Apa tenang nih? Mbak, gasot Mbak. Loh Mas, kenapa Mas? Iya gini Mbak, Wah, gores ya mau. kegoras. Perih Oh, pas banget ya? banget Mas. Iki getah plompong iso nggo nambani. Oh iya Mbak. Heeh, saya tak tambanane. Iki Mas. Segini Mbak langsung Mbak. Perih banget tuh ini. Nah, ini yang sekarang tidak banyak orang tahu. Aduh, perih Mbak. Zaman dulu, sebelum berbagai jenis obat mudah didapat, obat untuk luka-luka ringan seperti ini didapat dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar, seperti getah lompong ini. Soalnya, pada batang talas atau lompong ini mengandung ekstrak etanol yang bisa berfungsi sebagai antiseptik. Jadi bisa membunuh bakteri yo. Nah, wis akeh ki Mbak lompongnya. Yuk kita masak. Dikupas sirin ya Bu. Kesannya buatan gatel ya. Sekarang kita mau ngolah batang lompong ini. Sebelum diolah, kita kupas dulu kulitnya. Itu agar rasa gatalnya itu hilang. Dan bumbunya itu mudah meresap. Mateng ya Bu ya? Kalau kupasin ya Bu. Kalau tadi udah masak daun lompongnya, sekarang yang akan kita masak adalah bagian batangnya ya. Batang lompong memiliki tekstur yang lunak dan memiliki kulit yang halus di bagian luarnya. Sama seperti daunnya, bagian luar batangnya juga kalis ya, alias waterproof. Makanya harus dikupas dulu seperti ini. Kalau kulitnya masih ada terus langsung dimasak, yuk bumbu-bumbunya nggak bisa terserap. Kan kalis, air aja nggak bisa nempel, gimana bisa terserap? Potong batang lompong menjadi bagian yang kecil-kecil ya. Tipis-tipis seperti ini, biar lebih cepat masaknya. Sama seperti masak daunnya, masak batang lompong juga harus diremas-remas dengan garam dulu. Tujuannya juga agar gatalnya hilang. Harus ekstra kuat ini remas-remas batang lompongnya. Soalnya bagian batangnya biasanya cenderung lebih gatel daripada daunnya. Makanya, bilasnya juga dengan air panas ya kalau bisa, biar gatalnya benar-benar hilang. Batang lompong ini akan kita masak menjadi bumbu kuning. Mirip seperti gulai. Nanti dimasak juga dengan kuah santan. Bumbu halus yang digunakan sama juga dengan bumbu gulai. Tumis dulu semua bumbu-bumbunya. Kemudian masukkan irisan batang lompong yang sudah diremas-remas tadi. Nah, kalau udah diremes-remes kan banyak pori-pori yang terbuka. Jadi lebih mudah meresap yo bumbu-bumbunya. Setelah agak layu, baru masukkan santannya. Tinggal masak sampai empuk. Tapi harus terus diaduk-aduk yo, biar tetap kental santalnya. Jadi lebih gurih nanti saat matengnya. Aduh, wis gak sabar iki. Yuk Mbak Vivi, kita icip dulu lompong bumbu kuningnya. Belum Mbak rasanya? Ya coba Mbak. Enak. Gurih. Nah, setelah saya cobain bumbu kuning dari lompong ini, seger, rasanya gurih seperti gulai. Dan dari lompongnya sendiri itu mirip daging.
Dia rasanya empuk gitu, kenyal. Nggak, Mbak, di nih, Mbak. Nggak, Bu, cobain, Bu. Nggak, Mbak. Bener-bener kayak daging. Apalagi kalau sudah bener-bener empuk. Cocok ya yang biasa makan gulai daging tapi lagi mau diet. Bener-bener kayak daging rasanya. Apalagi kalau udah bener-bener empuk. Cocok ya yang biasa makan gulai daging tapi lagi mau diet. Apalagi sayuran lompong seperti ini bisa menetralkan tekanan darah. Wis enak, banyak manfaatnya lagi.